Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, akhirnya AHY buka suara soal hutang kereta cepat. Wah, ada solusi begitu. Kata AHY tunggu ya, hutang kereta cepat ini akan dicarikan solusi. Wih. Kok berbeda ya dengan Wapres Gibran begitu kan ya? Seharusnya Wapres Gibran dong yang cari solusi, membantu Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kok tiba-tiba begitu kan survei-surveinya muncul naik mengatakan bisa ngimbangi Prabowo? Kok bisa-bisanya hanya segitu doang begitu kan ya? Sedangkan AHY bukan wakil presiden tapi hanya Menko di situ begitu kan ya? Punya tanggung jawab penuh bagaimana hutang kereta cepat ini yang jadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Wih, ngeri kan? Jokowi nampaknya lepas tangan, ya. Luhut ya hanya itu-itu aja begitu kan ya. Gibran ya hanya panggil Pak Purbaya begitu kan ya. Kalau hanya bisanya manggil sana sini buat apa Pak? Ya, sedangkan AHY mencari solusi agar hutang kereta cepat ini bisa ditangani begitu kan. Perlu di situ begitu. Nampaknya AHY ini ya, AHY mengatakan begitu kan ya, masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau toh pada hakikatnya ya seharusnya wakil presiden dong begitu kan yang cari solusi sana sini. Benar sekali. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Mungkin kapasitas dari wakil presiden itu mungkin bisa dipertanyakan. Ya, jadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan begitu Ketua Umum Partai Demokrat AHY ini begitu kan ya mengatakan bahwa hutang KCIC ke Cina harus segera diselesaikan. Jangan sampai menghambat ya rencana besar ya apa yang kemudian yang akan dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu akan membangun kereta cepat Jakarta Surabaya. Ya mungkin ya ini akan berbeda begitu kan walaupun tidak ke Cina atau ke Jepang atau siapa begitu tapi kan harus ada bunga yang kecil begitu kan jangan lagi kemudian terjebak dengan pola-pola itu. Keren bos. Keren bos ya. Ya ada wakil presiden ya. Ya hanya cekrek setiap harinya belusukan sana sini begitu kan ya. Nggak tahu arahnya kemana begitu. Ya tiba-tiba manggil Pak Purbaya. Ada apa? Kan itu mesti dipertanyakan begitu kan ya. Jadi saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada AHY membela Pak Purbaya begitu kan ya. Mencari solusi di situ. Walaupun ya kereta cepat ini tidak menggunakan APBN nantinya, ya setidaknya mencarikan solusi lah ya. Danantara harus ada di situ begitu. Karena kita lihat saja dividen dari Danantara satu tahunnya kabarnya mencapai 80 sampai 90 triliun. Artinya kalau membiayai 2 triliun hutang Cina ini setiap setiap tahunnya begitu kan ya. Ya bisa begitu kan, sangat-sangat bisa. Nah sekarang ini jangan dibebankan kepada APBN. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Purbaya begitu kan. Nampaknya Pak Purbaya, AHY, Presiden Prabowo Subianto, nampaknya ini sudah sepakat 3 orang ini begitu untuk mencarikan solusi. Nah sedangkan Gibran kemana Pak? Nggak tahu arahnya kemana. Jokowi saja ditanya masalah soal hutang kereta cepat hanya senyum ya celingak-celingok sana sini begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang genting Pak di era kebijakan Pak Presiden Prabowo di era kebijakan Jokowi begitu kan ya yang sekarang jadi beban begitu. Coba kita baca komentar netizen ya.
Ada yang kemudian mengatakan ini, setelah ya restrukturisasi ya hutang kereta cepat ini selesai, pemerintah akan membicarakan pengembangan kereta cepat ya fase selanjutnya, yakni Jakarta hingga Surabaya. Keren kan? Keren kan pernyataan dari Pak AHY begitu kan? Jadi dia akan membereskan hutang-hutang dulu, baru akan membangun bagaimana Jakarta ya Surabaya sebagai langkah bahwa ini adalah infrastruktur yang akan dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, untung begitu kan. Untung Jakarta Bandung yang dibangun Jokowi. Bagaimana dulu kalau Jakarta Surabaya yang dibangun Jokowi, ya pada akhirnya meninggalkan hutang yang begitu luar biasa. Ngeri bos. Ngeri bos. Jangan-jangan Cina minta jaminan APBN nantinya begitu. Ya, saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya. AHY tidak terburu-buru dulu akan menyelesaikan hutang itu. Kenapa? Seperti Luhut, seperti Jokowi, seperti Gibran nampaknya tidak bisa memberikan solusi begitu kan. Kalau solusinya APBN ya ditolaklah oleh Pak Purbaya. Ngapain juga dong? Coba kita baca. Nah, bayar hutang kereta cepat, Jakarta Bandung aja main lempar-lemparan tanggung jawab. Mau selesaikan bayar pakai apa? Ya, restrukturisasi hutang itu bentuknya kayak apa? Terus, ya apa konsekuensinya harus pakai Cina lagi buat bikin track ya Jakarta SBY. Lawak lah, ini salah satu komentar begitu kan. Ya benar juga sebenarnya. Artinya kalau kita melihat bolak-balik ke Cina begitu, bisa terjebak dengan hutang-hutang itu. Hati-hati. Kabarnya begitu kan ya, ada salah satu pernyataan dari Pak Said Didu mengatakan bahwa Cina sengaja untuk menjebak ya Indonesia agar nanti ketika hutang-hutang ini tidak bisa bayar, maka Cina ini akan mengambil potensi-potensi strategis. Salah satunya ada bandara yang kemudian dikuasai, ada Laut Natuna yang akan dikuasai. Kabarnya banyak yang berspekulasi itu begitu. Nah, kalau ini terjebak lagi, jangan sampai Pak, Jakarta Surabaya ini panjang. Bisa saja akan mengalami penurunan kepada kereta api. Dan saya setuju kalau itu ada uangnya begitu kan. Makanya kalkulasi dari AHY ini benar bahwa akan memberesi hutang kereta cepat dulu ya yang dilakukan oleh Jokowi begitu kan ya. Ini harus diselesaikan dulu kepada Cina. Setelah itu akan membangun Jakarta Surabaya begitu kan, sebagai bentuk nanti akan mencari kalkulasi lagi. Prabowo tidak semudah itu akan membangun tiba-tiba terjebak dengan pola-pola Cina. Tidak seperti itu begitu. Pak Purbaya juga sama. Kalau jaminannya ini adalah APBN, saya kira tidak mau di situ begitu. Salah satu komentar netizen banyak yang kemudian mengatakan begini. Saat masih proses pembangunan dulu 2019, itu sudah cukup membuat gue dan kontingen yang bergabung di misi PBB Umis Baga. Ceritanya saat muter video tentang Indonesia, kami mengkompilasi tentang video budaya, wisata, dan salah satunya membangun MRT dan WUS. Ya, bolak-balik apalagi teman-teman dari Afrika dan Asia Selatan pada kaget ya dan nanya, kamu Indonesia bakalan punya ya bullet train dan MRT ya? Gue jawab dong dengan bangga, iya bentar lagi beres. Ya, lepas dari persoalan sekarang, berbagai polemik dan dugaan markup itu harus diusut tuntas. Buktinya sekarang efek jerah supaya kebiasaan-kebiasaan koruptif ya semakin minim. Termasuk mencari solusi penyelesaian hutang. Setuju. Setuju bos, sangat-sangat setuju sekali. Artinya apa? Artinya harus ada investigasi kepada hutang kereta cepat ini. Apakah ada dugaan markup yang kemudian bisa mengarah kepada indikasi korupsi? Bayangkan ya, untuk membangun per kilometernya saja, ini kabarnya Indonesia dengan Cina ini berbeda. Nah, ini yang harus kita teliti begitu kan ya. Dan sekarang AHY mencari solusinya hutang-hutang itu. Sebenarnya lini permainan kabinet Presiden Prabowo Subianto ini sangat pas begitu kan. Pak Purbaya pertama menolak soal APBN digunakan kepada kereta cepat. Yang kedua AHY begitu kan yang mencari solusi bagaimana hutang kereta cepat yang dibebankan kepada Presiden Prabowo yang dilakukan era Jokowi begitu kan. Dan sekarang Jokowi hanya senyum-senyum, Luhut ya nampaknya tidak akan memberikan solusi itu begitu kan ya. Ya Gibran hanya cekrak-cekrik begitu kan. Nanti kalau ada pembangunan Jakarta
Jakarta-Surabaya ini dibangun begitu kan. Ya pasti nanti ada Gibran yang hanya cekrak-cekrik di situ gitu. Saya setuju itu ada investigasi begitu kan. Ya ini harus diperiksa. Apalagi ada dugaan-dugaan itu. Nanti penampaknya Profesor Mahfud akan menyelidiki itu begitu kan ya. Mungkin akan memberikan sebuah pernyataan begitu. Nanti di konten selanjutnya akan saya bahas. Nah, dengan pernyataan inilah yang kemudian saya kira apresiasi yang sangat luar biasa kepada AHY yang memberikan langkah begitu kan. Di mana AHY ini akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan mengambil ya terus mengembangkan bagaimana ya berbagai opsi-opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat yang berikutnya. Artinya saya kira dengan pernyataan-pernyataan AHY ini memberikan satu stamina kepada kita begitu kepada rakyat Indonesia bahwa APBN itu tidak bisa diutak-atik kembali. Masih dicarikan solusi. Kenapa? Karena nanti kapres dari seorang Presiden Prabowo Subianto apa yang disampaikan oleh Pak Luhut begitu kan ya, yang saya catat di sini ya. Ini yang saya catat di sini. Nampaknya tidak akan terburu-buru Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kapres itu. Kenapa? Karena kita lihat saja beban kereta cepat ini begitu Jakarta Bandung ini begitu kan ya. Kalau per tahunnya itu adalah 2 triliun, sedangkan pendapatan begitu kan ya, pendapatan dari kereta cepat hanya 1,5 triliun, belum lagi ada perawatan ini, belum lagi yang sebagainya begitu kan. Ya ini tekor begitu kan. Jadi secara tidak langsung ini harus menjadi persoalan-persoalan yang kemudian mungkin di era Prabowo ya hitung-hitungan kurang matang dan di era Jokowi mungkin kurang matang atau bagaimana. Tapi saya yakin bahwa ini langkah awal di mana AHY untuk melakukan itu begitu kan ya. Juga ada yang berkomentar begitu kan ya, persis kayak menteri-menteri lain, nggak bisa ambil keputusan, harus nunggu bapak keputusan. Menteri Prabowo cuma satu, Pak Purbaya. Dia nggak peduli sama siapapun, asal bener dia lawan. Benar juga memang begitu kan ya, benar juga memang. Tapi langkah AHY ini sangat sportivitas begitu kan, apa-apa harus nunggu itu begitu kan ya, karena ini adalah salah satu Mingko yang kemudian harus sebenarnya bergandengan dengan Pak Purbaya begitu kan. Tapi saya apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi AHY ini masih nunggu arahan sebenarnya begitu kan ya. Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hutang jumbo proyek kereta cepat ini begitu. Bayangkan keseluruhan otak hutang ini mencapai 116 triliun. Ini yang akan ditanggung oleh negara dan belum lagi ya per tahunnya di situ begitu. Namun ya kata dia pemerintah juga terus mengembangkan berbagai opsi untuk melunasi hutang-hutang itu begitu. AHY ini berjanji akan mencarikan solusi begitu kan ya soal bagaimana kereta cepat ini. Nah, sedangkan Pak Purbaya sebelumnya begitu kan ya menegaskan bahwa tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung hutang ya jumbo proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCEC begitu kan atau HUS ini, karena proyek cepat ini Jakarta Bandung itu kini tengah disorot karena ada beban hutangnya mencapai 116 triliun. Itu baru pertama begitu kan ya. Bahkan Danantara pun begitu sebagai super holding BUMN ya disebut ya tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut ya termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Nah, ia menilai bahwa proyek kereta cepat KCC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya ini menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Nah, meski ya mengaku belum menerima permintaan resmi ya dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak super holding begitu kan ya itu dibentuk, maka ini kan bisnis to bisnis begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa kereta cepat ini sudah seharusnya sudah dihandle oleh Danantara begitu kan. Makanya ini yang kemudian kita lihat bahwa persoalan-persoalan ini harus mencari solusi yang terbaik. Nampaknya karena nanti ya kapresnya dari Presiden Prabowo Subianto ini apakah nanti Danantara separuh atau APBN separuh ya wallahualam, kita lihat saja begitu. Tapi nampaknya Pak Purbaya tidak bisa mengelak lagi kalau ini adalah perintah dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya melihat dengan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Purbaya yang menolak secara terang-terangan begitu kan. Ya kenapa?
Karena ini adalah uang rakyat yang digunakan itu begitu. Wih. Ngeri Mas. Ini ngeri sedap ya. Tapi ya inilah yang terjadi begitu kan ya. Makanya tidak hanya itu begitu kan. Sekarang wakil presidennya hanya sibuk dengan survei begitu kan. Ini video Gibran di bawah ini bertolak belakang dengan survei Gibran. Survei 71,4%. Ya puas kinerja Gibran karena cerdas, pinter, dan perhatian. Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Ya coba bayangkan aja. Ya kata netizen bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Ya diminta apa namanya bagaimana tanggapan soal PNS dan sebagai calon CPNS dan sebagainya. Ya nampaknya kebingungan begitu kan ya. Inilah saya kira wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini masih belum berpengalaman dalam dunia politik. Ya seolah-olah nggak tahu apa yang menjadi beban dalam pikirannya begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu. Jadi saya kira setidaknya seperti Pak Purbaya, seperti AHY kan, kalau diwawancari kan enak, memberikan satu arahan kepada masyarakat Indonesia. Tapi pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban Gibran ini hanya biasa-biasa aja, nggak tahu lagi begitu kan ya. Banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ya saya hanya membacakan sebuah pernyataan saja begitu kan ya. Makanya ditanya optimalisasi saja ya tidak bisa begitu. Ngapain bagaimana untuk ditanya dengan soal kereta cepat ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Persoalan-persoalan ini nantinya begitu kan ya. Semoga saja ada solusi ya yang terbaik kepada kereta cepat ini dan saya berharap bahwa harus ada investigasi, harus ada audit begitu kan ya. Takutnya nanti ada temuan-temuan terbaru, masalah dugaan indikasi makapnya atau indikasi korupsinya atau sebagainya begitu. Biar apa bang? Ya biar transparansi kepada publik begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.